Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desra Yuni, saya dari kelas 5C PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan evaluasi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran yang dipimpin oleh Bapak Fikri Farikin, MPDI. Pengertian evaluasi secara harfiah. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti nilai atau harga. Dalam bahasa Arab, nilai disebut al-takdir atau al-qimah. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan al-takdir al-tarbawi dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam bahasa Indonesia disebut evaluasi berarti penilaian. Penilaian di sini dapat digunakan untuk semua aspek kehidupan. Dalam hal ini kita hanya memfokuskan penilaian dalam bidang pendidikan agama Islam atau penilaian pendidikan Islam. Pentingnya memanfaatkan hasil evaluasi. Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik (feedback) kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerja. Peserta didik akan dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaannya terhadap materi. Jika hasil pekerjaan mereka mendapat umpan balik dari gurunya, umpan balik tersebut dapat dilakukan secara langsung, tertulis atau demonstrasi. Dalam memberikan umpan balik, guru hendaknya memperhatikan kualitas pekerjaan peserta didik yang lain. Manfaat hasil evaluasi. Di sini ada beberapa manfaat hasil evaluasi berbagai pihak yang berkepentingan, di antaranya yaitu manfaat bagi peserta didik, manfaat bagi guru, manfaat bagi orang tua, manfaat bagi administrator sekolah. Refleksi pelaksanaan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran sering dikemukakan berbagai kekurangan atau kelemahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penyusunan laporan. Namun semakin banyak seseorang memiliki pengalaman, maka diharapkan akan semakin sedikit kesalahan yang dilakukan. Keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor-faktor guru dapat melaksanakan pembelajaran. Untuk itu, dapat melaksanakan pembelajaran, guru harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu. Dimyati dan Mujiono tahun 1994 mengemukakan ada 6 prinsip pembelajaran, yaitu 1. Perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Dan yang keenam, balikan dan penguatan. Perbedaan individual. Setiap peserta didik memiliki perbedaan satu dengan yang lain, yaitu perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individual ini dapat berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Evaluasi diri terhadap proses
pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentu guru ingin mengetahui seberapa jauh hasilnya. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan cara mengevaluasi diri sendiri secara jujur, objektif, dan komprehensif. Hal ini dapat dimaksudkan agar guru dapat segera mengetahui kelemahan-kelemahan yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran dan berupaya memperbaikinya untuk pembelajaran yang akan datang. Faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Salah satu jenis penilaian yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran adalah penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang berfungsi mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Mengoptimalkan proses dan hasil. Untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar, hendaknya kita berpijak pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran berdasarkan hasil identifikasi. Kemudian